perkenalkan, nama saya Esther Yani Pasaribu dari kelas 12 IS2. Saya akan menceritakan dongeng saya yang berjudul Asal Mula Danau Silosung dan Sipingan. Cerita ini berasal dari di daerah Tapanuli Utara, di daerah Silahan, Kecamatan Lintong Delta. Konon dahulu ada dua orang saudara yang namanya Datuk Dalu dan adiknya Sayang Maima. Mereka orang tuanya mempunyai tombak pusaka, dan jika orang tuanya meninggal, maka tombak pusakanya akan milik Datuk Dalu. Suatu ketika ingin meminjam, Saima akan meminjam tombak pusaka itu untuk berburu babi hutan. Datuk Dalu pun meminjamkannya untuk pertama kali. Itu pun adiknya dengan syarat kalau dijaga dengan baik jangan sampai hilang. Dan begitulah ketika Sang Maima sampai di kebunnya, dia melihat seekor babi hutan yang menghancurkan sebuah tanamannya. Babi hutan sialan, kerjanya merusak tanaman orang, terus runtuknya. Tanpa berpikir panjang, ia melemparkan tombak pusaka itu ke lambung babi hutan itu, dan dia melekat di lambungnya, dan ia pun melarikan diri. Sang Maima pun berusaha untuk mencari babi hutan itu sampai dapat. Ternyata dia tidak ketemu, dan Sang Maima pun kembali ke istana untuk menginformasikan bahwa mata tombak pusaka itu sedang hilang. Dan Saima pun merasa bersalah sekali, dan ia pun berkata, mohon maaf bang, saya akan mencari mata tombak pusaka itu sampai dapat. Dan suatu ketika Saima pun kembali ke hutan dan mencari mata tombak itu. Tak sengaja dia melihat babi hutan itu ada di semak-semak, dan Saima pun segera menghampiri babi hutan itu, dan ia pun melihat mata tombak itu masih melekat di lambung babi hutan itu. Terus setelah itu Saima pun segera mengambil mata tombak pusaka itu ke dari lambung babi hutan itu pun. Terus setelah itu Saima pun segera kembali ke istana, dan ia pun tak sengaja melihat di pertengahan hutan, ia tak sengaja melihat lubang besar, dan itu pun dari luar sampai ke lubang itu ada sebuah tali yang sangat besar, dan ia pun curiga dengan lubang besar itu. Ia pun penasaran bahwa di lubang besar itu adalah seekor babi hutan yang sedang ia tadi cari, dan ketemu dikiranya hewan, ternyata orang jelmaan putri raja. Setelah berhasil menyembuhkan, dan Saima pun segera menyembuhkan putri raja itu, dan ia pun diam-diam setelah itu, dan Saima pun pergi mengembalikan mata tombak kepada kakaknya. Datuk Dalu sangat gembira kepulangan adiknya, dan kegembiraan itu diwujudkan dengan mengadakan pesta adat secara besar-besaran. Sayangnya dalam pesta itu tidak diundang adiknya. Tindakan Datuk Dalu ini membuat Sang Maima tersinggung. Lalu ia bermaksud mengadakan sebuah pesta sendiri. Dalam pesta Sang Maima ada tonton yang menarik. Tonton itu berupa sebuah wanita yang dihiasi dengan berbagai macam bulu burung engrang. Dan sehingga bentuknya menjadi seekor burung engrang. Biasanya berkicau sore hari. Di rumah Datuk Dalu tamunya yang sangat sedikit, dan ia pun penasaran melihat sebuah pestanya Sang Maima yang sangat menarik, dan ia pun meminjamkannya dan untuk bermain ke pesta adatnya Sang Datuk Dalu itu biar ramai gitu loh. Terus ia bermaksud meminjam tonton itu, dan Saima pun bersedia meminjamkan dengan syarat kakaknya harus menjaga jangan sampai rusak dan hilang. Saima pun kemudian mengantarkan engrang ke rumah kakaknya. Dia sendiri kemudian bersembunyi di langit-langit rumah abangnya. Pada hari pertama, pesta di rumah Datuk Dalu cukup ramai karena adanya tontonan itu. Malamnya diam-diam, Sang Maim pun menemui wanita yang menjadi engrang. Besok pagi buta, kamu harus meninggalkan tempat ini. Bawalah semua emas pakaian yang telah diberikan padamu. Baik tuan, dan berkata itu. Pada pagi hari itu, yang kedua, Datuk Dalu pun bermaksud memanggil Engra untuk bernyanyi lagi di hadapan penonton. Berulang-ulang dipanggil, Engra itu tidak muncul. Datuk Dalu menjadi cemas, dia mencari ke sana kemari, emang itu tetap tak nampak. Terus saat itulah datang Saima mengingatkan perjanjian dengan abangnya bahwa jangan sampai hilang dan jangan sampai rusak burung enggang itu. Datuk Dalu pun berusaha menggantikan berapa jumlah kerugian adiknya. Namun, Sang Mahmud tidak bersedia menerima ganti rugi itu. Akhirnya, pertikaian tak dapat dihindarkan lagi, meningkat menjadi pertikaian sangat sengit. Keduanya sama-sama kuat. Datuk Dalu kemudian mengambil sebuah lesung, sekuat tenaga lesung itu dia lempar hampir jatuh ke kampung Sang Maima. Akhirnya, di tempat terjatuhnya, lesung itu terjadi danau, dan ia pun sampai sekarang danau itu disebut Danau Losung. Sang Maima pun tidak mau kalah dengan adiknya, dengan kakaknya. Ia mengambil sebuah piring, dia lemparkan piring itu ke arah perkampungan abangnya. Di tempat jatuhnya piring itu pun terjadi sebuah danau, sampai kini menyebut Danau Sipinggan. Itulah awal mula terjadinya asal mula Silosung dan Sipinggan. Terima kasih. Entahlah dapat dihindarkan lagi. Meningkat menjadi pertikaian sengit, keduanya sama-sama kuat, dan Datuk Dalu kemudian mengambilkan sebuah lesung. Sekuat tenaga, lesung itu dilemparkan hingga jatuh ke kampung Saima, dan ia pun sekuat tenaga lesung itu lempar hingga jatuh ke kampung itu. Ajaibnya, di tempat itu terjadilah sebuah danau, yaitu dinamakan Danau Losung. Saima pun tidak mau kalah dengan kakaknya.
ia pun mengambil sebuah piring dan menjatuhkan ke kampung Datu Dalu, dan terjadilah Danau Silosong. Begitulah asal mula terjadinya Silosong dan Si Pinggan.